Oke, jadi kita mulai lagi di perancangan turap cantilever. Jadi Ibu kemarin sudah tampilkan ke kalian ini ya, prinsip umum perancangannya. Jadi prinsip umum perancangannya itu dilihat dari tegangan-tegangan yang bekerja pada saat turap itu berdiri atau ditancap di sebuah eh, di sebuah tanah atau di pinggir sungai atau di mana gitu. Pada saat ditancap itu ada tanah yang mendorong, namanya tekanan tanah aktif, dan tanah di depannya itu menahan, ini namanya tekanan tanah pasif. Di seberang tekanan tanah pasif masih tekanan tanah aktif, tapi setelah di titik O atau di titik momennya, di mana dia titik perputarannya, dia berbalik. Jadi yang di depan itu menjadi tekanan tanah aktif, yang di belakang itu menjadi tekanan tanah pasif. Sebenarnya ini bisa kalian ini kan nalarkan juga lah eh, bahwa tanah di belakang turap itu akan mendorong, sedangkan yang di depannya itu dia akan menahan. Tapi begitu di titik putarnya, tekanan yang di depan itu jadinya yang mendorong lagi, yang di belakangnya jadi yang menahan. Nah, ini semua yang bakal kita hitung, tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Dari sinilah kita bisa dapatkan ketinggian turapnya, gitu. Eh, Oke, lanjut lagi. Ini kemarin turaf cantilever. Ini semua yang bakal kita hitung. Di sini ada L1. L1 itu jarak dari air ke puncak dari turap. Sedangkan L2 itu jarak dari air ke bawah sampai ke tanah. Jadi di mana turap itu tertancap. Setelah itu ada L3. L3 itu panjang tanah ke bawah, di mana tekanan tanah aktif itu berubah menjadi tekanan tanah pasif. Jadi yang awalnya dia di kanan, ini ya. Jadi coba Ibu, ini kan. Jadi awalnya itu tekanannya di kanan, ini. Ini di kanan nih. Ini tekanan tanah aktif. Tapi begitu sampai di ujung L3, dia berubah menjadi tekanan tanah pasif. Nah, di sini jadi tekanan tanah pasif. Jadinya dia menahan gitu. Jarak dari L3 sampai ke bawah ke ujung namanya L4. Nah, L3 sama L4 inilah yang kita butuhkan supaya kita bisa pesan turapnya. Kalian mau setinggi apa di situ. Nah, L1 dan L2 ini biasanya sudah kelihatan di lapangan. Jarak dari air ke puncak turap itu sudah kelihatan di lapangan. Kita bisa ukur. Nah, jarak dari eh, air sampai ke tertancapnya turap ke tanah atau jarak dari air ke tanah ini juga bisa kita ukur di lapangan, bisa dihitung pakai meteran saja ya. Nah, L3 sama L4 ini tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur. Jadi dia harus dihitung secara rumus dengan mencari tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasifnya. Jadi nanti kita butuh sigma 1, sigma 2, dan sigma-sigma yang lain. Ini agak banyak. Begitupun dengan momen. Momen ini kita butuhkan untuk mengetahui bahwa kalian ini harus pesan yang kekuatannya seberapa. Kita butuh pesan kekuatan turapnya itu yang kayak gimana. Apakah yang harus levelnya yang tinggi atau yang sedang atau yang rendah saja. Tergantung dari momennya nanti. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke contoh soal ya. Nanti kalian bisa lihati lagi. Ini itu bukan PPT ya. Kalian bisa lihat di yang ibu kirim. Dia itu bentuknya PDF yang ini, materi yang ini. Oke, selanjutnya mungkin, aduh, ketutup. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Ini rumus-rumusnya nanti ya. Ini yang dipakai di contoh soal. Cuman Ibu langsung ke contoh soal karena ini bakal diulang lagi ditulis di contoh soal. Tapi kalau kalian mau cari rumus aslinya bisa kalian lihat di sini. Gitu. Nah, ini contoh soalnya.
Di sini ada gambar yang memperlihatkan sebuah turap cantilever pada tanah granuler. Jadi dia tanahnya tanah butirannya besar. Nah, kemarin kan sudah dibaca juga sama siapa ya, Akbar ya kalau tidak salah, bahwa kalau tanahnya tanah granuler, air di depan turap sama air di belakang turap itu sama tingginya. Makanya tidak perlu kita cari ulang lagi airnya seberapa. Yang penting sama tingginya gitu. Nah, L1 ternyata 2 meter. L1 itu tadi yang Ibu bilang jarak dari air ke atas turap, puncak turap. Ternyata 2 meter jaraknya. Ini dicari di lapangan ya. Setelah itu L2, L2 itu jarak dari air ke bawah, ke tanah. Itu 3 meter. Jadi ada yang kita tahan ini tanahnya setinggi 5 meter gitu. Totalnya ya L1 dan L2. Kemudian kita cari tahu tanahnya, ternyata tanahnya itu mempunyai berat volume 15,9 kilonewton per meter pangkat 3. Sedangkan berat volume yang bercampur sama air itu 19,33. Kalau kalian lihat SAT itu kalau ada airnya. Nah, ini sigma yang tidak ada SAT-nya berarti ini yang di L1. BL1 kan belum ada air, berarti dia ini murni 15,9. Nah, L2 itu sudah ada airnya. Jadi air ke bawah, itu berarti pakai gamma SAT. Dia pakai 19,33. Sedangkan sudut geser dalamnya 32 derajat. Nah, kalian bakal belajar nanti cari sigma ini di lab uji tanah. Lab uji tanah. Oh iya, semester ini berarti ya. Nanti di blok praktikum kalian bakal cari ini. Cari nilai sigma. Nah, yang ditanyakan, berapa sih kedalaman penetrasi turap? Nah, ini D. Yang ditanyakan itu D. D itu berarti kedalaman turap. Kedalaman turap itu berarti L1 ditambah L3 ditambah L4. Kita cari L3-nya dan L4-nya. Nah, terus dia minta untuk kenaikan 30% nilai D. Jadi dia minta nilai D-nya itu ditambah. Tambah kedalamannya sebesar 30%. Kalau ditambah kedalaman, artinya dia sudah memperhitungkan FK atau faktor keamanan. Kemarin juga ini sudah dibaca sama Akbar. Kalau kita butuh FK, kalau kita memperhatikan faktor keamanan, berarti kita butuh memperdalam. Jadi kita tambah dalam kan itu turap supaya dia makin kuat gitu. Nah, kalau di sini dia maunya ini misalnya ownernya minta saya maunya ditambah 30% kedalamannya supaya makin kuat. Nah, jadi total panjang turap yang dibutuhkan berapa? Jadi kita harus pesan turapnya itu yang ketinggiannya seperti apa. Nah, yang C yang ditanyakan berapa luas penampang melintang turap? Luas penampang melintang ini adalah kekuatan turap. Jadi kita itu minta mau pesan turapnya yang kekuatannya seberapa. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menyediakan turap itu dia akan menyediakan ke kalian luas penampang melintang turap. Luas penampang melintang turap itu tentang kekuatannya turap. Jadi diperlihatkan kalau yang speknya seperti ini kekuatannya segini. Speknya yang ini kekuatannya segini. Pasti beda-beda harganya ya. Makin kuat ya biasanya makin mahal begitu. Nah, digunakan sigma Al 172 meganewton per meter kuadrat. Jadi, tekanan yang diperbolehkan itu 172 meganewton per meter kuadrat. Oke, jadi yang pertama, ini kita lihat gambarnya. L1 itu tadi ya yang Ibu bilang, jarak dari air ke puncak turap. L2 itu jarak dari air ke tanah. Sedangkan D itu L3 ditambah L4. Itu kedalaman turap, ke bawah tanah itu kita harus cari L3 dan cari L4. Nah, bagaimana cari L3 dan L4? Kan yang ditanyakan kedalamannya dulu nih. Berarti kita harus cari L3 dan L4. Nah, ini langkahnya. Yang pertama, kita cari KA, koefisien tanah aktif. Koefisien tanah aktif itu adalah seberapa sih nilai tanahnya ini mendorong. Kalau aktif itu mendorong ya. Kita butuh koefisien ini supaya kita tahu berapa tekanan tanah yang mendorong gitu. Kita butuh koefisiennya dulu, baru kita kalikan dengan tekanan tanah. Jadi akhirnya kita dapat tekanan tanah yang mendorong. Terus ada koefisien tanah pasif. Koefisien tanah pasif ini adalah tekanan koefisien untuk menghitung tekanan tanah yang menahan turap.
Jadi kita butuh koefisien dua-duanya karena kita harus menghitung tekanan tanah yang mendorong dan tekanan tanah yang menahan. Kalau aktif itu yang mendorong, yang menahan itu tekanan tanah pasif. Tapi kalau kita mau menghitung tekanan tanah yang mendorong dan tekanan tanah yang menahan, kita butuh koefisiennya dulu. Nah, KA itu rumusnya ini. Ini sudah ketentuan ya. Jadi kalian kalau mau menghitung nanti Ibu kasih tugas, kalian langsung pakai saja ini. Tan kuadrat 45 dikurang psi per 2. Psi ini adalah sudut geser dalam tanah. Ini diketahui di soal karena kalian harus cari di lab. Kalau di aslinya ya, kalian harus cari di lab dulu. Ini tinggal pakai kalkulator ya. Tan kuadrat 45 dikurang tadi diketahui di soal itu berapa ya? Tadi diketahui di soal sigma itu 32 derajat. Berarti tinggal dimasukkan ini 32 per 2. Nanti kalian pakai kalkulator dapatnya 0,307. Nah, nilainya ini koefisien tanah aktif tidak terlalu jauh dari ini. Selalu 0 komaan, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 kayak gitu. Jadi kalau kalian cari koefisien tan aktif terus kalian dapatnya 5, 7 berarti itu salah. Kalian harus hitung ulang karena sebenarnya ada yang salah pada saat kalian pakai kalkulator. Karena harusnya nilainya itu sekitaran 0 komaan koefisien tan aktif tuh. Beda sama koefisien tanah pasif. Kalau koefisien tanah pasif dia nilainya 3 komaan, 3 koma, 5 koma, 4 koma, 2 koma gitu. Nah, rumusnya hampir sama ya. Dia bedanya cuman yang tanah aktif itu pakai minus, yang tekanan tanah pasif itu pakai plus gitu. Ini nilainya 3,25. Selanjutnya kalian cari sigma satu. Sigma satu itu Ini tak terbilang harganya. Ibu buka di situ, ibu buka di Google situ. saya mute dulu Akbar ya. Apa? Apa? Dengan om ya. Oke, lanjut dulu lagi. Eh, Selanjutnya itu menghitung sigma satu. Sigma satu ini tekanan tanah aktif di kedalaman L1. Lihat ya, nanti Ibu perlihatkan lagi di sini. Ini sigma satu tuh yang ini ya. Bukan. Ini sigma satu nih. Jadi dia itu tekanan tanah aktif di kedalaman L1. Sedangkan sigma 2 nanti kalian cari itu tekanan tanah aktif di kedalaman L2. Nah, itu nanti harus kita cari di setelah kita dapat koefisien tanah aktif dan koefisien tanah pasif. Nah, sigma satu rumusnya masih sama kok. Kalian pakai yang ini saja. Sigma dikali L1 dikali KA. Sigma itu diketahui di soal 15,9. Ingat, pakai sigma saja karena L1 itu tidak ada air. Jadi jangan pakai sigma yang ada airnya, tapi pakai sigma yang biasa. Sigma yang biasa itu ciri-cirinya itu lebih kecil nilainya dibanding sigma yang ada airnya. Jadi sigma itu 15,9, L1 sudah diketahui di soal 2. KA sudah kalian dapat tadi, KA itu 0,307. Nah, hasil dari perkaliannya kalian dapat 9,763. Nah, dapatlah sigma satu. Selanjutnya sigma 2. Sigma 2 kalian pakai rumus yang ini juga. Sigma dikali L1 ditambah sigma aksen dikali L2 dikali KA. Bedakan Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Akbar, diam-diam Akbar. kenapa, Ah, Akbar? Oke, Ini jadi bedakan sigma sama sigma aksen ya. Dilihat ya. View baru gabung jadi jaringan kurang bagus. Jadi ada sigma dan sigma aksen. Kalau sigma itu kalian ya, dapatnya dari yang L1 yang 15,9. Kalau sigma aksen itu sigma sat dikurangi dengan gamma air. Makanya di sini 15,9 kali 2 L1 itu 2. Nah, kalau sigma aksen itu kalian harus kurangi sama sigma air. Eh,
sigma air itu 9,81. Jadi 19,33 dikurang 9,81 dikalikan dengan L2 dikalikan dengan Ka. Nanti dapat 18,53. Kayak gitu, sigma 2. Jadi yang penting di sini kalian garis bawahi cuman sigma aksen. Sigma aksen itu sigma sat dikurangi dengan gamma air. Eh, gamma gamma tanah yang bercampur air dikurangi dengan gamma air. Gamma air itu 9,81 ya. Selanjutnya kita cari L3. L3 itu rumusnya juga sama persis kok. Sigma aksen 2 dibagi gamma aksen dikali Kp dikurang Ka. Ini langsung kalian pakai saja ya. Sigma 2 itu kalian sudah dapat dibagi sama ini 19,33 dikurang lagi 9,81. Ingat ya, ini gamma sat dikurangi dengan gamma air. Ini gamma air 9,81. Dikali Kp dikurang Ka. Nanti dapat 0,66 meter. Jadi L3 sudah kita dapat 0,66 meter. Selanjutnya kita cuma cari L4. Gitu. Untuk cari L4 kita butuh nilai P dulu. Nilai P ini rumusnya ya. Panjang juga nih. Tapi kalian bisa langsung pakai juga nih rumus. Setengah kali sigma 1 kali L1 ditambah sigma 1 dikali L2 ditambah setengah sigma 2 dikurang sigma 1 dikali L2 ditambah setengah sigma 2 kali L3. Semua nilai ini sudah ada. Sigma 1 sudah ada, L1 sudah ada, L2 sudah ada, L3 sudah ada. Jadi ini tinggal kalian masukkan P-nya. Dan kalian nanti dapat 9,763 ditambah 29,289 tambah 13,151 ditambah 6,115 dapat 58,32. Ingat di P ini nanti ibu rekam ya. Nanti kalian bisa lihat ulang rekaman ibu. Kalau kalian ada bingung lagi, kalau nanti mau kerja soal di P itu harus kalian kerja satu-satu. Jadi ini dulu satu, kalian hitung terus yang ini hitung lagi. Yang ini lagi kalian hitung, terus yang ini dihitung juga. Nah, nanti baru kalian jumlahkan di akhir gitu. Kenapa? Karena kita butuh nilainya satu-satu nanti lagi untuk cari nilai Z. Kita butuh nilai Z lagi untuk cari L4 gitu. Jadi untuk P, setelah P kita cari lagi Z gitu. Nah, selanjutnya sebelum Ibu lanjut ke slide selanjutnya, ada yang mau kalian tanyakan dulu di sini? Di KA, KP, sigma 1, sigma 2, L3 sama P. Ada yang mau ditanyakan? Nyaman? Tidak ada, Bu. Ya? Tidak ada, Bu. Oke, oke. Belum ada ya. Nanti kalian lihat rekaman ibu lagi. Biasanya kan kalau sekarang itu kalian mungkin masih oke lah. Kalian masih tahu ini sesuai rumus ini. Cuman pas kalian kerjakan, takutnya kalian ada bingung. Kalian lihat lagi rekaman saya nanti. Kalau belum ibu share, ingatkan saya untuk share rekaman ya. Soalnya ini ibu sudah Ya, Bu. Makasih, Bu. rekaman ya. Baik, Jadi, Ibu. soalnya sudah ada beberapa rekaman yang ibu ini, cuman ibu belum sempat share ya. Soalnya ada banyak pekerjaan menanti nih. Banyak juga bimbingan ibu. Ya, cas. Tadi cas ibu agak lobet. HP ibu lah. Laptop ibu agak lobet. Cas dulu. Oke, sebelum lanjut ke slide ini, nanti ibu absen dulu ya. Jangan ada yang keluar dulu. Kita absen dulu. Ya, Bu. Kalau kalian Iya, Bu. keluar, ibu nggak bisa Iya, absen. Bu. Oke. Nah, nih, absennya. Absen kalian, buka dulu.
Tekpon 2. Oke. Ibu mulai dari kelas 2A ya. Baik, Bu. Cuk. Oke. 2A Sabrina ada? Hadir Ibu. Oke. Adelia. Hadir Ibu. Oke. Hedwig. Hadir Ibu. Oke. Amelia. Hadir Ibu. Oke. Bergita. Hadir Ibu. Oke. Muhammad Sukli. Hadir, Bu. Oke. Dasikin. Belum ada. Fenty. Apa, Ibu? Alfa. Oke. Hadir Bu. Bernadina. Alfa juga. Adi Susanto. Alfa juga. Adi Susanto ya Alfa, sudah DO Ibu. ya? Atau belum? Sudah Udah. mau DO, Ibu? Oh belum. Dasikin sama Adi Susanto ini sudah jarang masuk ya. Oke, lanjut ke Christian. Hadir, Bu. Oke. Hilda. Hadir Bu. Alfiansyah. Hadir, Bu. Oke. Wadina. Oke. Ulul. Ada tadi ya. Hadir, Ibu, hadir. Oke. Abraham. Tidak ada. Nadila. Hadir Ibu. Oke. Sahrun. Hadir, Bu. Oke. Said Hasan. Hadir, Bu. Oke. Itu rekor terbanyak kayaknya hari ini yang hadir nih. Kelas 2A. Bu. Oke, lanjut 2B. Mohdar. Tidak ada. Alfa, Ibu. Oke. Abdul Rashid. Hadir, Ibu. Hadir. Ya. Iksal. Hadir, Bu. Oke. Adianti. Hadir Bu. Sumarni. Hadir Ibu. Awanda. Musa bersama. Hadir Ibu. Oke. Mardatillah. Hadir Ibu. Musa. Hadir. Bu. Nah, Ahmad Yani. Hadir, Bu. Oke. Abdul Wahyu. Hadir, Ibu. Oke. Eka Suminaningsi. Hadir Ibu. Tia Rahmadani. Alfa, Ibu. Sudah. Oke. Puja Mahmud. Hadir Ibu. Ini kelas 2B siapa ketua kelasnya ya? Tidak ada? Rashid, Ibu. Hadir Ibu. Siapa? Oh, Rashid. Hadir. Oh, kalau kelas 2A Ulul ya? Iya, Bu. Oke. Sam. Iya, Bu. Ulul. Oh, Ulul. Oke, Iya, kelas Ibu. 2C Sahrul Alfa. Alfa. Hadir, Ibu. Hadir. Ya Allah. Rifai Kelean. Hadir, Bu. Maria. Hadir Bu. Oke, akhirnya Maria ada. Fredly. Fredly hadir, Ibu. Oh, Fredly hadir. Intan Aulia. Hadir? Intan? Tidak. Tidak ada. Iin. Hadir Bu. Eka Anissa. Intan. Eka? Tidak. Eka tidur, Ibu. Oh, Ibu. Yang itu Julio. model. Julio ada? Alfa. Alfa. Akbar. Akbar ada ya? Akbar ada Ibu tadi yang menyanyi-menyanyi. Akbar, tadi ada. Akbar, Bu, mana? Abdul Aziz. Ya. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Juan. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir. Yongki. Alfa, Ibu. Hadir, Ibu. Hadir. Hadir. Nita. Hadir Bu. Oke. Esau. Hadir, Ibu. Deo. Aprilio. Hadir, Ibu. Hadir. Deo. Alfa.
Oke, Ibu sudah simpan ya. Ibu sudah selesai ini. Ya, Tunggu sebentar ya, Ibu Ya, Bu. pause dulu. Sebentar. Assalamualaikum. Tapi belum selesai ya, jangan dulu keluar. Ibu masih mau Iya, Ibu. menjelaskan satu slide. Yongki Deo. Ibu saya Tunggu hadir, sebentar ya. Ibu. Iya, Ibu, Ibu Muhammad Akbar dalam hadir. Muhammad Akbar dalam hadir. Carol telinga kelincot Deo. Kan este. Saya mau di Makrot tuh luar terakhir. Di horot nih. Oh, ya ada binatang. Saya rame. Akbar tadi itu alasan. Suka luar itu. Itu. Bisukan itu. Teman tolong. Jadi orang. Oh, ini lanjut. Oke, Ibu lanjut ya. Ya, di slide kedua yang ini. Jadi Baik. ada dua slide dulu yang Ibu jelaskan hari ini. Nanti selanjutnya lagi di pertemuan selanjutnya kita selesaikan. Terus baru ada tugas ya di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita cari nilai Z. Nilai Z itu total dari momen dibagi dengan P. Oke, momen itu adalah rumusnya itu selalu jarak dikali sigma ya. Sigma itu tekanan, tekanan dikali jarak. Nah, di sini kalau kalian lihat Z, P itu lihat di si slide yang pertama, P itu nilainya 58,32 ya, nilai P. Makanya di bawah itu langsung ditulis tuh P. Langsung dia tulis di bawah. Ini karena dia di bagian bawah, jadi langsung saja 1/58,32. Ini nilai P. Selanjutnya itu total momen. Total momen itu jarak dikali tekanan. Nah, tekanan di titik 1, ini yang tadi ya, yang Ibu bilang. Kalian harus cari satu-satu di nilai P ini. Kenapa? Karena kita butuh buat nilai Z. Bernilai P, tekanan pertama adalah 9,763. Hanya ini yang masuk di yang pertama. Tekanan kedua adalah 29,289. Nah, ini yang kedua. Tekanan yang ketiga 13,151. Nah, ini yang ketiga nih. Tekanan yang keempat adalah 6,115. Nah, ini kita taruh di yang keempat. Nah, setelah tekanan ada, kita butuh jarak. Nah, jarak ke atas itu seperti ini pernah Ibu jelaskan di Mektan 2 kayaknya ya. Untuk nilai sigma, jarak itu kita harus lihat gambarnya dulu. Nah, gambarnya itu nanti Ibu jelaskan tipsnya saja dulu ya. Di gambarnya nanti 0,66 itu adalah L3. Sedangkan 3 itu adalah L2. Sedangkan 2/3 itu adalah L1 dibagi 3 gitu. Karena kalau dia modelnya segitiga dibagi 3. Kalau dia modelnya segi 4 dibagi 2 gitu. Itu yang Ibu jelaskan di Mektan 2 kemarin. Pokoknya dia kalau kita mau cari nilai Z ini, cari jarak dari momen. Kalau modelnya segitiga kita bagi 3. Kalau modelnya segi 4 kita bagi 2 gitu. Nah, di sini buat yang pertama, segitiga pertama itu paling paling atas ya. Jadi dia kita bagi 3 karena dia modelnya segitiga yang paling atas. Ibu kasih lihat lagi gambarnya ya. Nah, itu kita ambil dari sini ya. Nah, kalau kita mau cari nilai Z, itu kita cari dari sini. Nah, untuk sigma 1 kan tadi 9, berapa bla 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 itu, kita cari di sini nih. Karena di sini jarak dari titik bawah ini sampai ke momen yang ini. Di sini. Jaraknya berapa? Jaraknya ya L3 tambah L2 tambah L1 dibagi 3. Karena dia modelnya segitiga gitu.
Jadi L3 ditambah L2 tambah L1 bagi 3. Nanti kalau sigma 2, nanti tinggal L3 ditambah L2 dibagi 2. Soalnya nanti